Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, mengawali pertemuan pada kali ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita lakukan dan kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada ketua kelas silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Arya, mana Arya? Silahkan ketua kelas dipimpin doa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan doa selesai. Ya. Terima kasih Arya. Terima kasih Arya. Kesempatan kali ini. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak kembali mengingatkan dan bahwa pembelajaran kita yang pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang jaringan komputer, jaringan kabel dan jaringan kabel. Apakah masih ada yang ingat apa maksud dari jaringan kabel dan jaringan nirkabel? Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Jaringan kabel merupakan jaringan yang membutuhkan kabel. Sedangkan jaringan kabel tidak memerlukan kabel atau wireless. Oh iya, bagus sekali ya. Baik sekali buat Siti Sofa Salsabila. Nah, di dalam Google Classroom itu nanti ada yang namanya daftar hadir. Nah, silakan kalian mengisi di sini, tinggal klik saja. Kemudian silakan klik di sini. Nanti akan muncul halaman baru. Nah, ini tulis nama lengkap kalian. Kemudian kalian pilih kelasnya, ambil kelas 10 IPA B semua ya. Kemudian tanggalnya pilih aja di sini tanggal 20. Nah, kemudian di sini keterangannya hadir gitu aja. Hadir. Nah, seperti ini. Baru dikirim ya. Nah, seperti itu. Sudah kelihatan? Iya Pak, sudah. Ya, baik. Jadi materi pada pertemuan kali ini itu adalah jaringan komputer dan internet. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu setelah belajar tentang materi ini, itu Bapak harapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian. Jadi kalian minimal ini ya, nanti bisa menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. Ada 3 nih, pengertiannya apa, topologinya nanti apa, ini di akhir ya, setelah 3 pertemuan nanti. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer itu apa gitu. Kemudian yang kedua, itu kalian diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan manfaat. Nah, ini manfaat jaringan komputer. Apakah kalian pernah mendengar istilah jaringan komputer? Ada yang pernah? Silakan. Iya. Pernah ya? Sekarang Bapak pengen tanya coba si siapa nih? Raudatul Eldayani, ada? Hadir Pak. Iya. Kamu mendengar jaringan komputer tuh dari mana? Seringnya mendengar di berita televisi yang
Memberitakan, Pak. Ya, bagus sekali ya. Kemudian Bapak coba Siti Aulia. Hadir, Pak. Ya, kalau menurut Siti Aulia, mendengar jaringan komputer dari mana? Internet, Pak. Oke, bagus sekali ya, dari internet. Ini materinya ini semuanya nanti silahkan eh, diakses di Google Classroom. Yang terdiri dari kelompoknya tadi, umpama kelompok A itu terdiri dari 3 orang, ya 3 orang saja buat buat grup WA yang kecil. Jadi isinya itu saja. Baik. Nah, setelah ini kalian silahkan masuk ke Google Classroom ya. Nanti langkah pertama isi absen dulu. Yang seperti tadi ya, isi absen. Kemudian langkah kedua itu adalah kalian bahan ajarnya kalian buka. Nanti karena apa? Di LKPD ini ada tugas kelompok yang kaitannya dengan bahan ajar. Semuanya ada di bahan ajar. Nanti buka aja. Kemudian setelah bahan ajar kalian download, LKPD download, kemudian video ini silahkan ditonton saja. Video tentang laboratorium sekolah. Nah, seperti ini. Ini salah satu video komputer sekolah, laboratorium komputer sekolah ya. Ini salah satu manfaat dari jaringan komputer yang ada di sekolah kita. Kemudian yang terakhir itu kalian nanti uji kompetensi ini. Silahkan jawab pertanyaan ini. Yang ini rangkaian tugasnya. Bisa, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi setelah ini nanti ya, Google Meet kita akhiri, kita tutup. Kalian kerjakan di Classroom tadi. Langsung kirim ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semua. Kembali kita bertemu ya pada sesi 2. Bapak mau tanya dulu nih, bagaimana hasil kegiatan kerja kelompok yang sudah kalian lakukan beberapa saat tadi? Apakah sudah selesai atau belum? Kelompok B, hasil kerja kelompok 1. Jaringan komputer dalam kurung jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Menurut kami, jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain, digunakan untuk berbagi data. Kelompok C, Norasi Setiani Tasri. Saya sebagai perwakilan kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Laboratorium komputer sekolah sangat membantu kelancaran proses pembelajaran untuk siswa, terutama saat ada praktikum yang menggunakan komputer. Saya mewakili teman-teman dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut kami, fungsi dari jaringan komputer yang ada di laboratorium sekolah adalah 1. Pusat praktik dan sumber pembelajaran bagi siswa-siswi di sekolah. Nah, ini Bapak akan simpulkan bahwa yang pertama, jaringan komputer itu adalah sebuah sistem ya, yang terdiri dari komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja sama untuk tujuan bersama, tujuan tertentu. Ya, tujuannya apa saja? Yang pertama itu adalah seperti berbagi daya dan data. Misalnya pemakaian printer, CPU, memori, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tujuan keduanya yaitu adalah untuk komunikasi yang tadi kalian sebutkan juga, untuk komunikasi seperti
kita chatting seperti saat ini ya, kita lagi meeting saat ini juga itu bagian dari tujuan bersama dari jaringan komputer. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencari informasi. Tentu saja kalian dalam mengerjakan tugas-tugas itu Bapak rasa sudah banyak menggunakan eh, memanfaatkan tujuan dari jaringan komputer. Selanjutnya itu ada elemen-elemen dalam jaringan komputer. Elemennya kan ada 3 ya. Yang pertama itu server, yang kedua itu klien, yang ketiga adalah protokol. Nah, kemudian Bapak ingatkan kembali ya, bagi yang belum nanti silahkan eh, tugasnya diselesaikan karena nanti segera akan Bapak berikan feedbacknya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, materinya itu masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari saat ini, yaitu nanti kita akan praktek membuat atau menyambungkan kabel UTP dengan RJ45, konektor RJ45. Nah, Bapak harapkan nanti kalian sebelum masuk ke materi tersebut, ya bisa googling ya, browsing mengenai bagaimana cara-cara menyambung kabel tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini itu bermanfaat untuk kita semua. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Arya, dipimpin doanya dulu. Dan pada hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Arya. Bapak ingatkan kembali, tetap semangat ya dalam belajar meskipun pada masa pandemi seperti saat ini. Selalu jaga kesehatan, gunakan selalu protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap berdoa dan beribadah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.